Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaunesia, NIM 2347, Prodi Perpustakaan dan Informasi pada seksi 2011-180771. Saya di sini akan menjelaskan tentang bisnis plan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Di sini saya mengambil usaha kerajinan bunga dari plastik bekas. Dosen pengampu Ibu Dr. Yulana, SPMSI. Executive Summary, yaitu sampah plastik merupakan sebuah sumber masalah terbesar bagi lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Banyak yang mengeluh adanya sampah plastik karena sifatnya tidak mudah terurai oleh tanah hingga mengganggu kesuburan tanah dan menyebabkan kualitas tanah menjadi buruk. Sampah plastik biasanya oleh masyarakat dibuang, tetapi beda dengan usaha ini menjadikan sampah plastik sebagai kerajinan bunga yang indah. Kerajinan bunga plastik ini diminati oleh masyarakat, terutama pada kalangan kaum hawa. Visi dan misinya ada di slide selanjutnya. Selanjutnya, latar belakang. Menurut definisi World Health Organization atau WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang dan berasal dari kegiatan manusia dan tidak jadi dengan sendirinya. Chandra 2006. Di Indonesia, penggunaan plastik tiap tahunnya terus meningkat diimbangi pada pertumbuhan penduduk, sehingga peningkatan jumlah ini menyebabkan penumpukan jumlah plastik di Indonesia. Maka bagusnya jika sampah plastik bisa dikembangkan sebagai salah satu usaha, sehingga maka dari itu penulis memanfaatkan sampah plastik menjadi nilai guna dan nilai jual tinggi berupa sebuah kerajinan. Salah satunya yaitu membuat kerajinan bunga dari plastik bekas. Dengan adanya usaha ini, maka akan mengurangi jumlah plastik yang tiap tahunnya meningkat. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dan misi dari usaha ini yaitu mendaur ulang barang sampah plastik menjadi barang yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai jual, membuat produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen, mengembangkan produk dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menengah ke bawah dan lebih menguasai bidang bisnis serta dapat mengembangkan usaha ini. Analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi atas 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pertama, kekuatan dari usaha ini yaitu bunga plastik ini dinilai lebih awet dan tahan lama karena terbuat dari plastik tentunya, dibandingkan bunga asli. Kelemahannya terletak pada teknik penyusunan bunga-bunga yang agak sulit dan memerlukan ketelitian. Peluangnya yaitu banyaknya kaum hawa yang menyukai bunga, terutama hiasan rumah berupa bunga dari sampah plastik. Ancaman yang dihadapi pada usaha ini yaitu tentunya persaingan pasar yang semakin ketat yang menjadi tantangan harus dihadapi dan dicari solusinya. Selanjutnya, strategi pemasaran. Pertama, experience marketing, yaitu membuat kemasan yang menarik sehingga memberikan pengalaman emosional bagi konsumen. Kedua, sosial media dan website, seperti melakukan posting gambar dan video. Selanjutnya, personal selling, yaitu komunikasi secara langsung kepada konsumen agar tertarik untuk membeli produk tersebut. Keempat, exhibition dan event, yaitu mengikuti berbagai expo usaha untuk kegiatan inkubasi bisnis dengan membuat konten berupa video promosi iklan dengan konsep. Diskusi usaha dari usaha kerajinan bunga dari sampah plastik ini yaitu berupa usaha di bidang kerajinan. Jenis produknya bergerak pada produksi barang dengan memproduksi kerajinan. Keunggulan dan keunikan dari industri produk ini bisa digunakan pada hiasan rumah, pengisi sudut kosong, dan sebagai cendekiata untuk orang tercinta. Lokasi usaha ini itu terletak di daerah saya, tempat tinggal saya di Rimbo Jariang, RT 3 RW 1, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang. Waktu usaha saya ambil yaitu tiap hari kecuali hari Jumat. Dampak usaha terhadap lingkungan pada lingkungan ekonomi.
yaitu terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat terhadap lingkungan sosial, yaitu mengurangi pengangguran di Indonesia. Lingkungan budaya itu sebagai edukasi kepada masyarakat agar bisa mengelola plastik bekas menjadi barang yang bernilai ekonomis. Terakhir, usaha terhadap lingkungan alam membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang sulit terurai secara alami. Risiko bisnis dalam pengelolaan. Pertama, risiko internal, kesalahpahaman antara anggota pelaksana dalam mengelola bisnis, tidak pasti dalam membeli bahan baku. Risiko eksternalnya adanya bahan cacat, ya tentu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita beli, kadang adanya cacat saat membeli. Kedua, menurunnya daya beli masyarakat. Ketiga, harga bahan baku yang tiba-tiba meningkat. Tentu adanya kadang-kadang naik harganya, kadang turun. Selanjutnya, rencana pemasaran. Target konsumen. Target konsumen terfokus pada kaum hawa. Wilayah pemasarannya yaitu terletak pada Kota Padang, khusus di arah Lubuk Buaya. Kalau bisa diperluas hingga seluruh Indonesia. Situasi persaingan, penjual bunga dengan bahan plastik ini masih bertahan sebab harganya yang lumayan terjangkau. Jumlah dan harga produk siap satu pot bunga plastik ini dihargai Rp20.000. Rencana produksi. Satu, bahan baku yaitu plastik bekas sebagai bahan utama. Kedua, botol bekas, batu kerikil, lilin, dan benang jahit. Alat teknologi, kawat besi, korek api, gunting, batu kerikil. Selanjutnya, proses produksi. Siapkan seluruh bahan dan alat yang dibutuhkan, cuci botol dan plastik bekas hingga bersih, keringkan, lalu gunting plastik bekas menjadi persegi panjang. Siapkan lilin dan nyalakan lilin dengan korek. Lipat plastik bekas tersebut yang sudah digunting menjadi dua bagian yang sama. Suarkan ke api agar bisa menyatu dengan erat dengan benang. Jika sudah menyatu, gunting suwir pada suatu sisi plastik, sedangkan sisi yang lain dibiarkan tetap utuh. Siapkan sebatang kawat, lalu lapisi kawat tersebut dengan pelipit. Plastik bekas yang sudah digunting ditempel secara memutar ke kawat. Ulangi sehingga agar terbentuk mahkota bunga. Lalu potonglah sebuah botol menjadi setengah bagian untuk pot bunga tersebut. Maka masukkan bunga ke dalam pot dan pot bunga tersebut diisi dengan batu kerikil agar bunga tidak jatuh tertiup angin. Keempat, kapasitas produksi. Saya di sini memproduksi satu hari sebanyak 2 pot dengan jumlah tangkai bunga 5 buah. Rencana manajemen. Bentuk usahanya yaitu home industry berskala kecil dan menjual produk secara face to face dan melalui sosial media. Struktur organisasi dan personelnya, saya sendiri karena hanya saya anggota dan membuat kerajinan ini. Tim pengelola Indonesia, jumlah tenaga 1 orang Indonesia. Rencana UKM yaitu kerjasama dengan pemasok antar sesama pengrajin dalam menyediakan barang hasil kerajinan di daerah Sumatera Barat. Rencana keuangan, kebutuhan investasi dan modal kerja. Peralatan penunjang yaitu gunting dan korek dengan harga gunting 6.000 untuk 1 buah, korek api 500 untuk 1 buah, sehingga total 6.500. Bahan habis pakai per minggu, lilin, benang jahit, dan kawat. Yaitu 500 untuk lilin, benang jahit 500, dan kawat besi di sini 6.000 untuk 20 tangkai sehingga 7.500. Di sini bahan habis pakai saya tidak masukkan pada plastik bekas karena plastik bekas tidak didapat dengan secara gratis. Biaya perjalanan per minggu. Biasanya 1 minggu 1 kali saya melakukan biaya perjalanan
dengan harga 10.000, yaitu satu pergi 5.000, pulang 5.000 dengan total 10.000. Selanjutnya prediksi arus gas. Ini pendapatan 240.000, ini satu minggu jadi kali untuk satu bulan kali 4 jadi 960. Total penerimaan 960.000. Pengeluaran yaitu peralatan penunjang 6.500, bahan habis pakai per bulan 28.000, karena dikali 4 jadinya 28.000 ya. Biaya transportasi per bulan 40.000, 10 kali 4 jadi 40.000 ya. Dengan jumlah total ini yaitu 74.500. Selisih kas yaitu pendapatan kurang pengeluaran, jadinya 885.500. Saldo akhir 885.500. Rencana laba rugi yaitu total pendapatan dikurangi total biaya. Pendapatan bersih 160.000, pendapat harga penjualan 74.500. Laba kotor yaitu pendapatan kurang harga pokok penjualan, jadinya 885.500, sehingga harga bisnis sama dengan laba kotor jadi 885.500. Benefit cost ratio atau break even point analysis. Yang pertama, benefit atau cost ratio itu dengan rumus pendapatan per biaya. Pendapatannya 960.000 per 74.500, yaitu hasil 12,88. Artinya setiap penambahan biaya Rp1 maka akan diperoleh penerimaan sebesar 12,88 rupiah. Break even point analysis per bulan. Satu bulan berarti 4 minggu perjualan. FC itu biaya tetap, biaya perjalanan 40.000. VC itu biaya variabel. Biaya bahan baku per bulan 28.000. Biaya perjalanan 40.000. Biaya total per bulan yaitu 68.000, yaitu biaya bahan baku ditambah biaya perjalanan sehingga 68.000. Total VC per bulan 68. Karena VC ini biasanya total per bulan ini dihilangkan 03-nya jadi 68. Harga per pot yaitu Rp 20.000 per BEP itu unit FC per P kurang VC 40 bagi 20.000 kurang 68 dengan hasil 40.000 bagi 19.932, hasilnya 20,068. Jadi saya harus bisa menjual sebanyak 20 pot untuk pot bunga plastik supaya usaha mencapai titik impas BM. 20 pot bunga plastik bekas ini dapat digunakan untuk menutupi semua pengeluaran yang selanjutnya. Menutup yaitu usaha kerajinan bunga plastik bekas ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang yang memperoleh keuntungan yang tinggi karena menjadi sasaran penjualan yang belum banyak penjual produk ini karena harga yang cukup terjangkau. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan kerajinan lainnya menjadi suatu tren di masyarakat. Selain terjangkau harga produk diserta menjadi ladang usaha bagi masyarakat di sekitarnya. Sekian dari usaha bisnis plan kerajinan bunga dari plastik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.